sahbihi ajma'in. Segala puja bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatnya di hari kemudian. Alhamdulillah, di kesempatan ini kita akan membahas tentang apa itu Al-Quran dalam dunia tasawuf dan apa konsekuensinya. Jadi apa Al-Quran itu dalam dunia tasawuf dan apa konsekuensinya. Ya hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sering kita dengar ya bahwa Al-Quran itu adalah wahyu. Nah, sering juga dibedakan antara wahyu dengan ilham. Wahyu dengan ilham. Kalau wahyu itu pakai ha, kalau ilham pakai ha. Wahyu dan ilham. Nah, mari kita lihat bagaimana wahyu di dalam Al-Quran. Dan mari kita bandingkan apa yang biasanya sering kita dipahami eh, tentang wahyu. Jadi dipahami bahwa wahyu itu adalah berkaitan dengan kitab suci yang merupakan yang dibawa oleh seorang nabi atau seorang rasul yang mendapatkannya lewat perantaraan Jibril atau lewat malaikat. Jadi ada wahyu itu dari Allah, kemudian lewat Jibril, terus kepada Nabi, dalam hal ini Nabi Muhammad SAW, kemudian sampai kepada kita. Namun kalau kita lihat di dalam Al-Quran, eh, ada perbedaan. Ada perbedaan. Apa yang saya maksud perbedaan? Misalnya di dalam Al-Quran, apa yang disebut wahyu itu tidak eksklusif kepada seorang nabi. Tidak hanya kepada seorang nabi. Karena dalam Al-Quran kita pernah juga mendengar atau mengetahui membaca Al-Quran bahwa ada peristiwa di mana Allah mewahyukan kepada misalnya ibunda Nabi Musa. Tentu saja mungkin menimbulkan perdebatan apakah Nabi Musa, ibunya Nabi Musa adalah juga seorang nabi gara-gara mendapatkan wahyu atau ya atau memang wahyu dalam hal ini ternyata memang tidak hanya kepada seorang nabi. Lalu ada juga dalam kitab suci Al-Quran, nanti ayatnya Pak Imam aja yang sibuk. Ada wahyu kepada lebah misalnya. Jadi ternyata tidak kepada manusia saja. Ada dalam ayat suci Al-Quran disebutkan bahwa Allah memberikan wahyu kepada lebah. Jadi bukan hanya tidak eksklusif kepada nabi atau rasul, tapi juga tidak eksklusif kepada manusia. Lebah juga mendapatkan. Bahkan ketika wahyu itu berkaitan dengan seorang nabi pun, ya seorang nabi pun, maka belum tentu itu adalah apa namanya? Belum tentu itu adalah kitab suci. Ya, belum tentu itu adalah kitab suci. Misalnya di dalam Al-Quran, surah Al-A'raf, ayat 117 disebutkan. Wa auhayna ila Musa an alqi asaq. Dan kami wahyukan kepada Musa, lemparkan tongkatmu. Jadi lemparkan tongkatmu ini sepertinya bukan bagian dari kitab Taurat. Itu seperti bisikan biasa saja karena peristiwa pada waktu itu adalah Nabi Musa agak gentar yang menghadapi tukang sihirnya Firaun. Kemudian beliau seperti apa ya, mengalami freeze, jadi kayak tidak bisa ngapa-ngapain. Kemudian diingatkan atau dibisikkan oleh Allah, ya lemparkan saja tongkat dan seterusnya. Jadi bahkan kepada seorang nabi pun wahyu ternyata secara kosakata dalam Al-Quran tidak spesifik adalah kitab suci.
Lalu yang selanjutnya ada ayat di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 51 yang berbunyi begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li basyarin ay yukallimahullahu illa wahyan. Tidak mungkin bagi seorang manusia untuk diajak berbicara langsung oleh Allah kecuali dengan perantaraan wahyu. Kecuali wahyu. Lalu dilanjutkan au min wara'i hijab. Au itu artinya atau. Atau min wara'i hijab. Kalau dalam terjemahan umum misalnya au itu kan pilihan. Jadi Allah berbicara langsung kepada manusia bisa lewat wahyu au atau bisa dengan lewat belakang tabir. Jadi sepertinya ada pilihan, sepertinya ada pilihan. Jadi ternyata bukan hanya wahyu ketika Allah berbicara dengan manusia, tapi ada yang lain. Walaupun di terjemahan Kementerian Agama itu tidak disebut atau, ya, dia disebut seperti penjelasan. Jadi wahyu itu artinya min wara'i hijab, artinya lewat di balik tabir, di balik tabir. Lalu au, ada lagi au selanjutnya, atau yursila rasulan, atau dengan mengirim utusan atau malaikat ya untuk mewahyukan kepadanya. Fayuhi fayuhiya bi'izni. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada seorang manusia, mungkin dalam hal ini seorang rasul, bisa lewat wahyu yang seakan-akan kesannya itu langsung dan bisa juga lewat perantaraan malaikat atau mungkin yang dimaksud adalah Jibril. Jadi sepertinya ada dua pilihan. Kadang bicara langsung lewat wahyu, kadang juga ada perantaraannya. Artinya ini sudah berbeda dengan pengetahuan yang selama ini secara konvensional kita pahami bahwa wahyu itu adalah dari Allah lewat malaikat Jibril kemudian kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ternyata ada juga yang tidak lewat itu. Nah, dari demikian banyak ya eh, apa kesan warna-warni makna wahyu di dalam Al-Qur'an, maka mungkin bisa kita tarik semacam benang merah. Sesungguhnya wahyu itu apa? Wahyu itu apa? Nah, secara umum dari semua itu benang merahnya adalah wahyu adalah komunikasi. Jadi ada komunikasi antara Allah Subhanahu wa taala dengan manusia. Dalam hal ini adalah seorang nabi atau seorang rasul. Ya. Kemudian komunikasi ini terkesan tidak jelas, ya, tidak jelas. Oke, tapi yang dimaksud tidak jelas ini bagi orang ketiga, ya, bukan bagi orang pertama dan kedua. Kalau kita berbicara itu kan kita sebagai pembicara, sebagai orang pertama, yang kita ajak berbicara itu adalah orang kedua, kemudian yang lain itu orang ketiga. Biasanya ada dalam ilmu bahasa ya. Orang pertama tunggal, kedua tunggal, orang ketiga tunggal, orang ketiga jamak, dan seterusnya. Misalnya begini ya, misalnya begini. Ya. Misalnya ada seseorang yang berada dalam perjalanan atau lagi musafir. Kemudian dia ini karena merasa lelah hendak mampir di sebuah tempat untuk berteduh. Ya. Lalu oleh dia ditemukanlah ada semacam bangunan yang hampir rubuh, bahkan hampir tak berbentuk. Tetapi bangunan ini masih layak bagi dia untuk ditempati berteduh. Ya. Nah, tentu saja bangunan ini ada pembuatnya dan ada
pemiliknya. Ada pembuatnya dan ada pemiliknya. Pemilik ini mungkin yang memesan kepada pembuat itu untuk dibuatkan bangunan. Jadi kita umpamakan ya, si pembuat adalah orang pertama, ya, kemudian si pemesan bangunan atau pemilik bangunan adalah orang kedua, sedangkan si musafir ini adalah orang ketiga. Bagi pembuatnya dan bagi pemesannya atau pemiliknya itu jelas itu bangunan apa. Apakah itu masjid atau tempat ibadah misalnya atau tempat atau hotel ya atau mungkin warung kopi dan seterusnya. Tapi setelah sekian lama bangunan itu sudah hampir-hampir tidak berbentuk, datanglah orang ketiga yaitu musafir ini. Nah, bagi musafir ini tidak begitu jelas ini sebenarnya bangunan apa. Tidak jelas bagi dia. Nah, ini yang dimaksud komunikasi yang tidak jelas. Tidak jelas bagi orang ketiga, tapi bagi orang kedua jelas. Dan orang pertama juga jelas. Nah, itu salah satu makna yang bisa dipahami apa itu wahyu. Ya, wahyu itu misalnya pernah Nabi misalnya ditanya seperti apa wahyu itu ketika wahyu itu turun. Beliau misalnya mengatakan seperti suara lonceng. Nah, bagi kita sebagai orang ketiga yang tidak mengalami peristiwa itu, ya kita bisa mengatakan kayak lonceng. Ya bagi kita kan tidak jelas gitu. Apa. Tapi bagi Nabi sendiri ketika itu terjadi ya jelas bagi beliau. Jelas. Bagi Allah jelas, bagi Jibril jelas, bagi Nabi Muhammad jelas. Nah, kita sebagai orang ketiga itu yang tentu ada kemungkinan tidak jelas bagi kita. Nah, itu yang sama tadi perumpamaan tadi musafir itu yang mampir di sebuah tempat untuk berteduh. Tempat berteduh itu bagi dia tidak begitu jelas. Ini apa? Bangunan apa? Tapi yang pasti masih bisa dipakai, ditempati untuk berteduh. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah gambaran wahyu ya, di dalam bagaimana kata wahyu menjadi salah satu kosakata di dalam Al-Qur'an yang ternyata tidak begitu persis sama dengan apa yang sering kita pahami tentang wahyu. Nah, sekarang kita masuk kepada wahyu di dalam tasawuf. Nah, tentu saja tasawuf di sini yang mungkin tidak semua tasawuf, karena tasawuf juga banyak versinya. Ini mungkin salah satu dari versi tasawuf. Oke, meski di dalam Al-Quran makna wahyu tidak begitu definitif, tetapi di dalam ajaran Islam, di dalam peradaban Islam, atau secara khusus di dalam tasawuf, itu ada secara definitif wahyu itu apa dan dibedakan dengan ilham, dibedakan dengan ilham. Jadi begini ya. Misalnya jadi di dalam tasawuf itu ada perumpamaan. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, ya, kawan-kawan sekalian mungkin pernah ke Anyer ya, pernah ke Anyer, ke Anyer, ke pantai lah. Saya biasanya kalau mau mandi-mandi di pantai ya ke Anyer. Jadi di Anyer apa di pantai itu kan ada pulau ya tempat kita apa, tanah atau pasir itu kan pulaunya, Pulau Jawa lah misalnya. Kemudian ada samudra. Ya diumpamakan di dalam tasawuf bahwa dunia manusia itu seperti pulau itu. Pulau itu adalah dunia manusiawi. Sedangkan laut, samudra itu adalah dunia ilahi. Perumpamannya begitu. Perumpamannya begitu. Nah, di apa namanya? Di samudra ini, ya, samudra ini ada beberapa Ada beberapa elemen. Ada elemen samudra itu sendiri, ya. Ada elemen samudra, ada elemen gelombang, ya, gelora.
selalu bergerak, bergerak yang membuat kapal berjoget-joget ya, joget-joget oke gas kayak gitu. Ya, ada gelombang, tapi ada kemudian ombak yang pecah di pantai, ada ombak yang pecah di pantai. Jadi minimal ada tiga itu. Ada samudranya, ada gelombangnya, ada ombak yang pecah menjadi debur ombak ya di pantai. Tapi kan meskipun ada pembedaan-pembedaan, tapi itu kan laut-laut itu juga kan, ya. Laut itu juga yang kita sebut samudra, laut itu juga yang kita sebut gelombang, laut itu juga yang kita sebut dengan ombak, kan itu juga, itu juga. Nah, di dalam dunia tasawuf itu semua diumpamakan sebagai eh, ilahiyah, ya, sesuatu yang ilahi. Nah, kalau diumpamakan dengan wahyu atau dalam hal ini adalah Al-Quran, Al-Quran, maka Al-Quran itu adalah yang sampai kepada manusia, yang menjadi debur ombak tadi, di ombak yang pecah di pinggir pantai itu yang menyapa dunia manusiawi, itulah Al-Quran. Itulah Al-Quran. Sehingga kita bisa memahami Allah, Tuhan, itu karena ada yang nyampe ke kita. Ada yang nyampe ke kita di bibir pantai itu. Yang menyapa dunia manusiawi, alam manusiawi. Nah, di dalam Al-Quran, eh, diumpamakan samudra itu adalah Allah, ya. Kemudian gelombang yang berangsur-angsur menepi ke pantai itu adalah Jibril, dan ombak yang pecah di pinggir pantai menyapa kehidupan manusia itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Begitu perumpamaannya. Nah, itu digambarkan di dalam misalnya surah Al-Baqarah ayat ayat Alif Lam Mim. Alif Lam. Ya. Para mufassir sering menyebutnya begini, Alif itu adalah Allah, Lam adalah Jibril, dan Mimnya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Nah, apa? Eh, jadi alifnya adalah samudra, ya, kemudian Jibril gelombang, ya, kemudian mimnya Muhammad Rasulullah Muhammad SAW, ya, itu yang sampai ke kita, yang sampai ke dunia alam manusiawi. Nah, disinilah dulu ada perdebatan apakah dulu kalau dalam teologi Islam disebut apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan, ya kan? Itu sering profesor mungkin sering baca tentang itu. Kalau dalam tasawuf perdebatannya bukan makhluk atau bukan, tetapi samudra atau pulau. Dia adalah samudra atau dia adalah pulau. Jadi karena kalau gambarannya seperti itu, berarti Al-Quran itu bukan pulau. Dia bagian dari samudra. Nah, karena bagian dari samudra, bagian dari dunia ilahi, dari keilahian lah. Ya. Karena itu bukan makhluk, jadi bukan makhluk. Ya, kalau yang di pantai itulah yang makhluk, yang di pantai itulah yang makhluk. Pantai itu atau pulau itulah makhluk. Tadi kan ada dunia, ada dua dunia di kategori dunia samudra, ada dunia atau wilayah pulau yang bertemu di bibir pantai, di pantai, apa yang disebut pantai. Nah, Al-Quran bukan bagian dari pulau. Karena itu bukan makhluk. Ya, dia adalah bagian dari samudra. Gitu. Nah, eh, tidak pernah disebut ya apakah itu makhluk atau tidak. Tapi dalam tasawuf dipahaminya begitu. Mungkin konsekuensinya dalam teologi Islam saja, wah itu bukan makhluk. Tapi tidak pernah disebut seperti itu. Hanya disebut dalam dunia tasawuf bahwa wahyu Quran itu adalah apa namanya sebuah luapan cintaan Allah kepada manusia
yang menyapa manusia di dunia pulau tadi, luapan kecintaan. Nah, itu pula yang tergambar di dalam setiap awal surah Al-Quran, kecuali tentu saja surah At-Taubah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di dalam tasawuf, dunia tasawuf, Ar-Rahman, ya, ya, Ar-Rahman itu adalah tentu saja gambaran dari ilahi, ya. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, kembali kita pakai kosakata samudra tadi, perumpamaan samudra. Jadi Ar-Rahman itu adalah samudra, ya, dalam hal ini keilahian, dalam aspek kebaikan dan keindahannya. Ya, Ar-Rahman. Ar-Rahman ini kebaikan, kecintaan, keindahan itu meluap sampai ke luap. Apa bentuk luapannya itu? Ya dikirimlah rasul-rasul. Rasul-rasul itu bentuk kecintaan Allah kepada manusia, meluap sampai ke pantai. Dikirimlah rasul-rasul. Nah, rasul ini kalau dalam Al-Quran itu bukan hanya manusia, ya, bukan hanya manusia. Di dalam Al-Quran malaikat pun disebut rasul, malaikat pun disebut rasul. Jadi malaikat juga yang menyapa kehidupan manusia itu juga disebut rasul. Dalam artinya adalah luapan dari Ar-Rahman itu sebagai samudra yang menyapa kehidupan manusia di pulau, ya, di pulau. Jadi Rasul itu seperti debur ombak yang menyapa manusia di pantai. Itu makna dari Ar-Rahman. Lalu apa makna Ar-Rahim? Ar-Rahim juga ya sama sesungguhnya. Cuma bedanya kalau Ar-Rahman itu gerak apa? Ya gerak samudra ke pantai. Kalau Ar-Rahim gerak samudra surut kembali ke samud ke laut. Ya. Kembali kan ombak itu kan kalau sudah pecah dia balik lagi kan? Dia balik lagi. Nah, ketika dia balik kembali, maka dia membawa manusia-manusia yang bersedia ikut, ya, yang bersedia ikut. Pak Imam bersedia ikut, terseret ombak. Jadi kita semua harus bersedia ikut terseret ombak. Tapi jangan dianyer, jangan. Nanti mati kita kalau ini. Ini jadi Al-Quran ini menyapa kehidupan manusia, kemudian menyeret orang-orang yang beriman kepadanya untuk dibawa ke Allah. Ya, Allah. Terus siapa yang dibawa, siapa yang diseret olehnya? Ya, yang bersedia saja. Dan siapa yang bersedia? Ya orang-orang beriman. Orang tidak beriman nggak mau diseret. Kata ini menurut tasawuf ya. Jadi mereka tidak mau diseret, mau diseret. Kalau orang beriman mau. Dalam dunia tasawuf orang itu bersedia diseret, ya, diseret. Nah, karena itu saat orang membaca Al-Quran, kita kepada lebih praktis lagi, saat orang membaca Al-Quran dalam dunia tasawuf itu sesungguhnya orang yang membaca Al-Quran itu sedang berupaya menghanyutkan dirinya, terbawa arus ombak ke samudra, menghanyutkan dirinya, membiarkan dirinya hanyut. Nah, tapi di dalam upaya hanyut itu ada hal-hal yang bisa menghalangi, kata tasawuf. Ada hal-hal yang bisa menghalangi. Ada hal-hal yang bisa menggagalkan upaya hanyut. Salah satunya adalah terlalu banyak memakai akal dalam memahami Al-Quran. Kalau pakai akal itu nyangkut-nyangkut ya. Mungkin nyangkut di Pulau Seribu. Nyangkut. Jadi tidak smooth ya, tidak dia nyangkut-nyangkut. Karena tidak membiarkan dirinya hanyut. Kalau pakai akal tiba-tiba berhenti. Ah, bener nggak sih? Ah, kayaknya nggak bener nih. Ketika mengatakan kayaknya nggak bener, tidak tidak lanjut hanyutnya. Dia berhenti. Lalu
Tanya begini. Lalu bagaimana kalau ada seorang pakar tafsir, pakar ulumul Quran, kan saatnya baca Al-Quran lempeng aja karena kita tidak paham, kan? Tidak tahu isinya apa, terjemahnya nggak tahu, itu jalan aja. Kalau pakar tafsir kan pasti bunga-bunga ya, baca Alif Lam Mim, tiba-tiba terbayang apa, Dalikal kitabu terbayang apa? Karena mungkin dia baca puluhan kitab. Ya. Kata kitab di dalam Dalikal kitabu ternyata ada 50 maknanya. Wahid. Jadi 50 makna itu apa namanya menggelayuti ya, menggantungi akalnya. Nah, maka meskipun itu ada di akalnya, kata tasawuf, dia tetap harus melepaskan itu semua. Dia harus melepaskan. Melepaskan tentu saja dalam arti mempasrahkan bahwa oke, ini pengetahuan saya, tapi pengetahuan saya ini berasal dari Allah dan hanya Allah yang maha benar. Jadi tidak mengatakan, oh pemahaman saya ini yang benar. Nah, karena itulah ya setiap huruf, ya setiap kata, setiap kalimat itu dalam Al-Quran disebut ayat, ya ayat, tanda, tanda. Jadi ketika orang hanyut ke apa, ke ke samudra, membiarkan diri hanyut ke samudra, itu agar tidak nyasar ada tanda-tandanya. Jadi dia dia hanya sebagai tanda saja, agar hanyutnya nggak salah hanyut. Karena itulah Al-Quran ini disebut kumpulan ayat-ayat, kumpulan tanda-tanda. Nah, itulah yang kemudian dipahami dalam dunia tasawuf disebutkan qalu inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Jadi dalam tasawuf inna lillah wa inna ilaihi rajiun bukan tentang kematian, bukan tentang kematian, tetapi tentang bersediakah kita di bawah hanyut ya, oleh gelombang pasang Al-Quran yang menuju pantai kehidupan kita, bersediakah kita hanyut terseret oleh itu. Kalau kita bersedia untuk terseret, maka inna lillah. Jadi kesediaan itu dinyatakan dengan inna lillah. Ya. Sesungguhnya kami hanyalah milik Allah. Kalau dalam perumpamaan ini tadi, sesungguhnya kami adalah hanya milik samudra. Jadi kami dimiliki oleh samudra dan kepada samudra lah semua kita akan kembali. Dan kami hanyalah milik Allah dan sesungguhnya inna ilaihi rajiun. Kemudian hanyutlah kita kita ke sana. Oke, saya kira itu sebagai pengantar dan manfaatnya. Jika ada yang hendak disampaikan, didiskusikan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,